Saudara, bagaimanapun bentuk terorisme tidak dibenarkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam, aksi terorisme tidak kaitannya dengan agama, karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Sayangnya ledakan bom di tempat ibadah di Indonesia masih terjadi hingga mengakibatkan korban. Bagaimana sebenarnya jaringan terorisme menjalankan aksinya dan apa yang bisa dilakukan agar tidak terpapar paham radikal. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Nasir Abbas, mantan napi terorisme dan juga pengamat intelijen dan terorisme, Mas Ridwan Habib. Selamat pagi, Mas Nasir Selamat Abbas dan pagi, juga Mas Ridwan Habib. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Timothy. Waalaikumsalam, Ustaz terima Nasir, kasih sudah selamat bergabung pagi. bersama kami. Baik, saya ingin tahu analisanya dulu dari Mas Ridwan Habib, mungkin bisa memulai analisa dari kejadian ini karena saya yakin begitu kita melihat ada kejadian lagi bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, ada banyak hal yang mungkin menjadi sudut pengamatan Anda, baik itu mengenai waktu atau mengenai lokasi tempat kejadian ini berlangsung dan lain-lain. Jadi saya ingin tahu analisa Anda, Mas Ridwan Habib. Ya, ini 20 jam setelah kejadian serangan di pintu masuk Katedral Makassar dan informasi yang masuk sudah semakin banyak. Salah satunya adalah dari plat nomor dan nomor rangka motor yang digunakan pelaku, patut diduga tinggal tidak jauh dari lokasi itu. Dan ternyata memang serangan katedral ini juga sekitar hanya 15 menit dari tempat markas penggerbekan kelompok JAD pada 6 Januari 2021 di sebuah kecamatan di Makassar yang kira-kira menggunakan motor tuh simulasinya teman kita yang di Makassar itu sekitar 15 menit. Jadi memang patut diduga Mas Timothy ini jejaring yang memang eksis di sana, sisa-sisa yang belum tertangkap ataupun belum terungkap yang kemudian melakukan aksi penyerangan gereja ini dengan motivasi yang saya kira motivasi klasik. Nanti mungkin Ustadz Nasir Abbas yang lebih capable untuk menjelaskan itu. Oke, berarti memang benarkah analisa beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini adalah mungkin berbentuk balas dendam atas adanya penindakan terhadap rekan-rekan mereka yang berlangsung pada Januari lalu? Apakah bisa diduga demikian? Ya, memang pada 6 Januari itu ada 2 anggota kelompok JAD yang ditembak mati ya oleh Densus 88 karena dianggap melakukan perlawanan. Sangat mungkin nanti kita tunggu apakah memang ada keterkaitan langsung, apakah ini mentornya, ataukah satu kelompok, ataukah ini bahkan mungkin saudaranya, bisa saja itu terjadi. Tetapi memang karakteristik kelompok ini ada atau tidak ada penangkapan, mereka selalu mencari celah-celah penyerangan. Ya, jangan lupa waktu gereja Surabaya mereka juga tidak ada situasi apapun sebelumnya tiba-tiba melakukan serangan gereja Surabaya. Dan beberapa juga anggota kelompok ini terbang ke Filipina Selatan untuk melakukan bantuan kepada kelompok-kelompok sel pro-ISIS di Filipina Selatan melakukan penyerangan gereja juga. Jadi karakteristik gereja memang kelompok Sulsel ini cukup punya sejarah panjang. Oke, Mas Nasir Abbas, analisa Anda sendiri bagaimana? Iya, memang begitulah kelompok JAD. Ya, dari kalau saya menilai jika dibandingkan dengan kelompok yang lain, kelompok JAD ini mereka membuat suatu operasi itu tidak jauh dari tempat mereka. Disitulah wilayah mereka tinggal, di situ wilayah mereka bekerja, di situ juga wilayah mereka melakukan operasi. Ya, di mana-mana dari beberapa peristiwa yang sudah pernah terjadi, ya begitu sifat mereka. Nah, berbeda dengan kelompok Jamaah Islamiyah, ya lain tempat tinggalnya, lain tempat operasinya. Ya. Nah, apalagi di wilayah Sulawesi ini, saya melihat ada macam beban rasa perjuangan yang mereka bawa dari Kahar Muzakar. Tapi saya tidak melibatkan itu, ya. Karena apa? Dari pengalaman saya ketika waktu di konflik Poso, ya, walaupun mereka bukan keturunannya dari kelompok Kahar Muzakar yang dahulu ya, yaitu NII-nya Sulawesi, tetapi mereka merasa macam punya beban ingin melanjutkan perjuangan. Ya, makanya kalau kita kemudian pihak kepolisian menyamakan kelompok ini dengan kelompok seperti Azari, Nurdin dahulu, mereka marah. Mereka bilang, wah kami beda. Kami bukan seperti teroris yang lain dulu ya, gitu. Mereka bilang kami membela umat Islam yang ada di Sulawesi. Lihat kami itu diserang oleh orang Kristen di Poso, sehingga sekarang masih belum mendapatkan keadilan. Ya, termasuk juga kelompok MIT punya alasan yang sama.
yaitu kenapa mereka masih di gunung? Karena mereka anggap bahwa tidak ada keadilan yang mereka anggap, yaitu serangan ketika tahun 98, 99, dan tahun 2001 yang mereka rasakan, itu hingga sekarang masih kata mereka belum mendapatkan keadilan. Ya, sebenarnya ya tidak pernah akan ada bisa kita bikin sama ya jumlah korban antara korban Muslim dan korban Kristen. Tetapi itulah keluhan-keluhan mereka. Nah, orang-orang yang tidak pernah terlibat di Poso, ya, mereka itu walaupun dari orang Sulawesi itu merasa punya macam rasa senasib. Ya, ini harus kita perjuangkan. Ya, karena mereka bilang ya ini karena kita ini kan dulu di Sulawesi itu ada perjuangan dulu gitu katanya. Nah, maka saya yakin ya orang-orang kelompok JAD Sulawesi ini juga yang mensupport ataupun simpatisan atau mendukung perjuangannya MIT. Jadi ada rasa kebencian mereka kepada Kristen ya akibat dari konflik yang dulu pernah ada di Poso. Dan apa namanya itu, makanya tadi Mas Ridwan mengatakan kelompok ini juga ada hubungannya dengan aksi gereja di Jolo ataupun Holo di Filipina. Ya, mereka mensupport begitulah. Nah, jadi awalnya memang ada rasa perjuangan untuk menghadapi Kristen di mana di Sulawesi, tetapi kemudian karena mereka bergabung kepada kelompok JAD dan JAD ini adalah afiliasinya ISIS, ya. Lalu mereka merasa tambah beban baru, yaitu beban perintah dari Abu Bakar Baghdadi, di mana Abu Bakar Baghdadi mengatakan laksanakan di tempat kalian sendiri. Nah, artinya bahwa pembalasan itu bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi juga mereka punya niat untuk melakukan kepada aparat pemerintah, sama seperti kelompok JAD yang di provinsi yang lain. Ya. Oke, baik, Mas Nasir Abbas, kita tahan dulu. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Zulpan. Selamat pagi, Pak Zulpan. Selamat pagi. Pak Zulpan, terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Zulpan. Sembari di sini juga ada Pak Nasir Abbas dan juga Mas Ridwan Habib juga di sini. Tapi saya ingin tahu perkembangan terbaru, Pak Zulpan, terkait dengan penanganan korban maupun juga informasi mengenai identitas maupun jaringan dari terduga pelaku ini, Pak Zulpan. Apa yang sudah didapatkan oleh kepolisian? Baik, terima kasih ya, Bapak-Bapak yang terhormat dan seluruh pendengar dimanapun berada. Jadi saya pagi ini tadi sudah mengecek kembali ke TKP ya. Hari ini dilakukan lagi olah TKP, yang kedua oleh tim Densus dengan tim Inafis dan juga Puslapor serta tim DVI. Kemudian kita ketahui bersama bahwa semalam Bapak Kapolri dan Panglima TNI dan juga Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendatangi TKP ya, walaupun situasi hujan cukup deras di Kota Makassar semalam, tetapi tidak menghalangi kegiatan beliau-beliau untuk mendatangi TKP. Dan juga di tempat kejadian perkara saya rasa sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa pelaku pengeboman di Gereja Katedral Kota Makassar ini berjumlah 2 orang, satu berinisial L ya, berjenis kelamin laki-laki, dan satu lagi berjenis kelamin kita yakini perempuan atau wanita, namun identitasnya belum bisa disampaikan atau diungkap ya, karena mengingat bentuk tubuhnya yang hancurnya cukup parah ya, tingkat kehancurannya, sehingga membutuhkan untuk tim DVI, Disaster Victim Investigation, untuk merangkai daripada potongan tubuh tersebut, bahkan akan dilakukan nanti tes DNA ya, untuk memastikan siapa sebenarnya wanita ini yang merupakan korban dan juga pelaku bom bunuh diri. Ya, jadi kemudian terhadap korban lain ya, semalam kami rilis 19 yang luka. Kemudian tadi malam Bapak Kapolri dan Panglima TNI juga sudah membesuk mereka yang luka-luka ini. Sudah kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Polda Sulsel. Kemudian dari 19 ini sekarang tinggal 13 korban luka yang masih ada di rumah sakit. Kemudian sisanya sudah dipulangkan dengan rawat jalan karena lukanya tidak terlalu berat. Sedangkan yang 13 ini masih menjalani perawatan intensif ya. Adapun tingkat luka mereka yang paling parah adalah luka bakar ya, akibat kena ledakan bom. Demikian. Baik, Pak Zulpan, sejauh ini
Apakah kalau tadi mungkin informasi lebih banyak kepada terduga yang laki-laki tadi ya, apakah diketahui juga mengenai apakah ada orang lain juga yang terlibat di dalam serangan yang mereka lakukan ini dan sejauh mana bisa ditarik ada keterkaitan dengan jaringan? Kalau tadi Mas Ridwan Habib sempat mengungkapkan bahwa ini lokasi terjadi hanya sekitar 15 menit dari lokasi markas yang sudah digerebek juga oleh kepolisian sebelumnya. Apakah ada keterkaitan yang bisa ditemukan antara terduga pelaku ini dengan jaringan tersebut, Pak? Iya, bisa saya sampaikan bahwa kelompok ini ya seperti disampaikan Bapak Kapolri tadi malam merupakan kelompok JAD ya. Kita tahu JAD ini seperti disampaikan tadi kepada bapak-bapak pengamat bahwa ini berafiliasi dengan ISIS, betul sekali ya. Bahkan korban pelaku bom bunuh diri yang laki-laki yang berinisial L ini beberapa tahun yang lalu dipastikan juga pernah melakukan aktivitas membantu teror di Jolo ya, Filipina ya. Kemudian kaitannya dengan beberapa saat yang lalu di awal tahun tepatnya ya, kita pernah menangkap 20 terduga teroris di Kota Makassar, tepatnya di Villa Mutiara, Kota Makassar. Ya, ini memang ada kaitannya ya, ada kaitannya, tetapi tentunya kita masih merangkai dengan nanti akan mencari dulu identitas daripada wanita yang menjadi korban yang kita belum ketahui identitasnya. Nanti akan kita rangkai apakah ini kaitannya perannya bagaimana, karena dalam kegiatan yang lalu ya, yang kita penangkapan 20 teroris itu juga ada beberapa yang kita kembalikan ya karena tidak memiliki cukup bukti dan sebagainya. Nah, ini kita akan dalami karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden RI dan juga Bapak Kapolri dan memastikan bahwa Polri akan mengusut tuntas ya penanganan kasus ini ya, bukan hanya kepada pelaku utama yang ada di lokasi TKP tetapi juga kepada pihak-pihak lain ya, sel-sel yang membantu jaringan sampai dengan ke akar-akarnya. Ini akan kita ungkap seluruhnya ya. Kemudian tim juga sudah bekerja ya, tim Densus 88 sudah diturunkan. Bapak Kadensus 88 juga dari kemarin sudah ada di lokasi tempat kejadian perkara ya. Kemudian tim sudah bekerja dari kemarin begitu terjadi ledakan, tetapi ini memang kita tidak ekspos kegiatan-kegiatan mereka di lapangan ya, karena ini bersifat tertutup ya. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebenarnya kepada beberapa orang, termasuk juga mendalami daripada kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk aksi peledakan itu. Namun ini tidak bisa saya sampaikan ke publik dulu ya, karena ini menyangkut daripada kerahasiaan penyelidikan yang agar tidak mengganggu daripada penyelidikan di lapangan ya, demikian ya. Oke, Pak Zulpan, untuk warga mungkin di sekitar maupun warga Makassar juga ingin memastikan bahwa mereka bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa menjalankannya dengan tenang. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjamin hal ini kepada warga Kota Makassar? Ya, tadi malam Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu panik, ya, bahwa Polri menjamin keamanan masyarakat dan juga menjamin keselamatan, keamanan masyarakat dalam beribadah. Khususnya saudara-saudara kita yang beragama Nasrani akan merayakan Paskah, ini tidak boleh terganggu kegiatan keagamannya. Demikian juga dengan umat Muslim yang sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, ya, bulan puasa. Ini juga Polri memastikan keamanannya. Jadi tidak ada aktivitas keagamaan yang boleh terganggu. Ya, adapun yang situasi saat ini di Kota Makassar memang untuk tempat kejadian perkara yang kita tutup aja sementara ya. Jadi kami mohon maaf karena ini dalam rangka proses olah TKP ya, mungkin beberapa saat kita tutup. Dan gereja katedral juga tempat terjadinya ledakan ini sudah kita minta untuk beberapa saat juga ya, untuk menghentikan kegiatannya sampai olah TKP selesai. Dan diharapkan nanti pada saat perayaan Paskah juga sudah bisa melakukan kegiatan lanjutan ibadah lagi. Demikian ya. Oke, akankah ada mungkin pemeriksaan ataupun pengetatan pengamanan di Kota Makassar untuk waktu yang dekat ini, terutama memasuki masa Paskah dan juga masa bulan Ramadan nanti? Iya, tentunya dengan kejadian di
katedral ini bom bunuh diri ya, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan ya, 25 Polres yang ada di sini untuk meningkatkan keamanan ya, kemudian meningkatkan juga patroli, kemudian memperketat dan meningkatkan pengawasan kepada orang-orang yang mencurigai, termasuk kelompok-kelompok teroris, ya, jaringan dan sebagainya. Terutama adalah menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam beribadah ya. Jadi jangan sampai tempat-tempat ibadah ini dijadikan tempat-tempat aksi teror. Dan juga kemarin perlu saya sampaikan bahwa Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan ya juga sudah menyampaikan ya bahwa aksi yang terjadi di gereja katedral ini diharapkan tidak memecah belah ya kerukunan umat beragama yang ada di khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Makassar ya. Baik, terima kasih Kombes Zulpan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah memberikan keterangan lebih lanjut dan juga menjamin untuk warga khususnya yang berada di Kota Makassar, kepolisian sudah menjamin bahwa bisa menjalankan ibadah dan beraktivitas dengan merasa aman. Kepolisian juga akan menjamin hal tersebut dan akan mengerahkan pasukannya dan juga kita yakini bahwa penyelidikan terus berlanjut untuk mencari sampai ke akar-akarnya mengenai jaringan dari pelaku ini. Terima kasih Kombes Zulpan sudah menjelaskan tadi di Breaking News Kompas TV. Kami akan kembali lagi masih bersama Mas Ridwan Habib dan juga Mas Nasir Abbas usai jeda berikut ini.